ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Melalui momentum ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah taufik syarahan yang berjudul Pandangan Islam tentang Hoaks dan Ujaran Kebencian dalam Konteks Kekinian. Hadirin insan muda yang berbahagia, di Indonesia, ujaran kebencian bukan hanya dalam bentuk provokasi terang-terangan, terkadang juga menggunakan hoaks. Apa itu hoaks? Hoaks dapat diartikan sebagai sebuah informasi yang direkayasa, baik dengan cara memutarbalikkan fakta ataupun menguburkan informasi, sehingga pesan yang benar tidak dapat diterima oleh seseorang. Perkembangan penetrasi internet di Indonesia membuat platform media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lainnya menjadi sarana efektif untuk mendistribusikan hoaks. Ujaran kebencian telah mendorong semangat untuk saling mencaci, memaki, dan membenci. Jika ini dibiarkan, maka umat Islam akan semakin berada dalam perpecahan dan konflik sosial. Hadirin insan muda yang berbahagia, data masyarakat telematika Indonesia pada tahun 2017 menunjukkan bahwa jenis hoaks di media sosial didominasi oleh isu politik dan sara. Berangkat dari fakta dan kasuistik di atas, menunjukkan bahwa sebagian umat Islam juga ikut andil dalam menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian. Ini membuktikan bahwa harus ada langkah alternatif ataupun tindakan preventif untuk meminimalisir kasus tersebut. Jika tidak, maka umat Islam akan terus digilas dan dimarginalkan oleh zaman. Hadirin insan muda yang berbahagia, Bapak dan Ibu pernah gak nih dapat kiriman chat yang isinya tentang hoaks dan ujaran kebencian? Bagaimana pandangan Bapak dan Ibu? Lalu bagaimana pandangan Islam? Dapat kita lihat di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seseorang yang fasik dalam membawa suatu berita, maka telitilah kebenaran berita tersebut, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, yang pada akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Hadirin insan muda yang berbahagia, Hamka dalam kitab tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 ini memberi peringatan yang tegas dan keras kepada seseorang yang cepat percaya kepada seseorang yang fasik dalam membawakan suatu berita, yang sengaja memburukkan seseorang ataupun suatu kaum. Jangan mudah diaminkan atau dibenarkan, tapi teliti dan selidikilah kebenaran dari berita tersebut. Dari sinilah umat Islam dituntut agar cerdas dalam membaca suatu berita atau perkara. Hadirin insan muda yang berbahagia, Islam adalah agama yang membawa misi kemanusiaan dan kedamaian. Namun dalam prakteknya masih jauh dari harapan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman umat Islam. Bagaimana tidak dapat kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari umat Islam, hoaks dan ujaran kebencian masih mendominasi hingga sampai saat ini. Sejalan dengan fatwa MUI, larangan ujaran kebencian juga dipertegas dalam peraturan perundang-undangan, yakni instrumen yang berkenaan dengan hoaks dan ujaran kebencian. Hadirin insan muda yang berbahagia, untuk mengurai benang yang kusut atau mencari alternatif jalan keluar dari permasalahan ini, maka umat Islam harus kembali kepada ajaran agama secara kafah. Umat Islam harus mengamalkan ajaran agamanya, bukan hanya membuka kitab suci Al-Quran, tetapi memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kita sebagai generasi muda, generasi yang beriman,
berilmu dan berakhlak yang akan menjadi agen of social change bagi bangsa ini, agar lebih cerdas dalam memanfaatkan kecanggihan teknologi, agar kita tidak mudah terprovokasi oleh hoax dan ujaran kebencian yang dapat memecah belah bangsa kita. Melalui momentum ini, saya himbau kepada seluruh generasi muda, mari hiasi hidup dengan iman, hiasi hidup dengan ilmu agar mudah, hiasi hidup dengan cinta agar indah. Sebab hidup tanpa iman akan tersasar, hidup tanpa ilmu akan sukar, hidup tanpa cinta akan hambar. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Bila ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati, apalagi dilaporkan ke Pak Polisi. Stop sebar hoax dan ujaran kebencian. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La